selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Oke, saya atas nama Aloysius Mahendra Gunawan dari kelompok 2 yang dipercayakan oleh teman-teman untuk menjadi moderator. Sangat-sangat berterima kasih karena teman-teman sekalian telah meluangkan waktunya untuk kelompok kami. Oke, dari sini juga saya mengucapkan banyak-banyak bersyukur karena dari video yang telah kami buat, kami bisa mendapatkan materi yang banyak. Oke, tanpa perlu membuang banyak waktu dan kesempatan saya langsung berikan kepada teman saya akan saya kasihkan video. Waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk saya. Saya dari kelompok 2 menjelaskan materi tentang pengertian efek rumah kaca. Sebelum saya menjelaskan materi tentang pengertian efek rumah kaca, yang pertama saya akan memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Gordi Rosrendo, biasa dipanggil Gordi. Saya mahasiswa dari kampus Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Saya mahasiswa semester 2 dari prodi agronomi. Baik, sekian saja perkenalan singkat saya. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang pengertian efek rumah kaca. Efek rumah kaca yang pertama kali diusulkan oleh Joseph Fourier pada tahun 1824 merupakan proses pemanasan permukaan suatu benda langit, terutama planet atau satelit, yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfernya, seperti Mars, Venus, dan benda langit beratmosfer lainnya. Istilah efek rumah kaca atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan greenhouse effect. Ini dulu berasal dari pengalaman para petani yang tinggal di daerah beriklim sedang yang memanfaatkan rumah kaca untuk menanam sayur dan juga bunga-bungaan. Suhu di dalam rumah kaca lebih tinggi daripada di luar rumah kaca. Hal ini dikarenakan cahaya matahari yang menembus kaca akan dipantulkan kembali oleh benda-benda di dalam ruangan kaca sebagai gelombang panas yang berupa sinar inframerah. Gelombang panas tersebut terperangkap dan tidak bercampur dengan udara luar yang dingin. Itulah gambaran sederhana mengenai terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca dapat digunakan untuk menunjukkan dua hal. Yang pertama, efek rumah kaca alami yang terjadi secara alami di bumi. Dan yang kedua, efek rumah kaca ditingkatkan yang terjadi akibat aktivitas manusia. Oke, baik, sekian saja materi tentang pengertian efek rumah kaca dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya akan melanjutkan materinya. Yang kedua, mekanisme terjadinya efek rumah kaca dan penyebabnya. Efek rumah kaca disebabkan karena naiknya gas karbon dioksida atau CO2 dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO2 disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuh-tumbuhan dan laut untuk menyerapnya. Energi yang masuk ke bumi 25% dipantulkan oleh awan atau partikel lain di atmosfer, 25% diserap oleh awan, 45% diserap permukaan bumi, dan 5% dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Energi yang diserap dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah yang dipancarkan bumi, tertahan oleh awan dan gas CO2 dan gas lainnya. Untuk dikembalikan ke permukaan bumi, selain gas CO2, yang dapat menimbulkan efek rumah kaca adalah belerang dioksida, nitrogen monoksida atau NO, dan nitrogen dioksida atau NO2, serta beberapa senyawa organik seperti gas metana dan klorofluorokarbon atau KFC. Gas-gas tersebut memegang peranan penting dalam meningkatkan efek rumah kaca. Sinar inframerah yang dipantulkan bumi kemudian diserap oleh molekul gas yang antara lain berupa uap air atau H2O, CO2, metana atau CH4, dan ozon atau O3. Sinar panas inframerah ini terperangkap dalam lapisan troposfer dan oleh karenanya suhu udara di troposfer dan permukaan bumi menjadi naik. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca. Gas yang menyerap sinar inframerah disebut gas rumah kaca. Efek rumah kaca bisa terjadi karena berubahnya komposisi atau GRK gas rumah kaca, yaitu meningkatkan konsentrasi GRK secara global akibat kegiatan manusia, terutama yang berhubungan dengan pembakaran bahan bakar atau fosil
fosil atau minyak seperti minyak, gas, dan batu bara. Seperti pada pembangkitan tenaga listrik, kendaraan bermotor, AC, komputer, memasak, selain GRK juga dihasilkan oleh pembakaran dan pengundulan hutan, seperti aktivitas pertanian dan peternakan. GRK yang dihasilkan dari kegiatan tersebut seperti karbon dioksida, metana, dan nitrosida. Hal tersebut di atas juga merupakan salah satu penyebab pemanasan global yang terjadi saat ini. Dunia memperoleh sebagian besar energi dari pembakaran bahan bakar fosil yang berupa pembakaran minyak bumi, arang maupun gas bumi. Ketika pembakaran berlangsung sempurna, seluruh unsur karbon dari senyawa ini diubah menjadi karbon dioksida. Senyawa karbon dari bahan bakar fosil telah tersimpan di dalam bumi selama beratus-ratus miliar tahun lamanya. Saya akan melanjuti pembahasan dari teman usin tadi. Dalam jangka waktu yang satu diubah menjadi senyawa karbon dioksida. Peningkatan dari karbon dioksida CO2 di atmosfer menimbulkan masalah-masalah yang penting disebabkan oleh alasan berikut ini. Karbon dioksida memiliki perlombaan cahaya sinar tanpa memperoleh cahaya lebati melalui penyerapan inframerah. Energi diperolehkan dari matahari yang disebabkan dalam bentuk cahaya sinar tampak. Karena CO2 di atmosfer menimbulkan sinar tampak, energi lewat samping permukaan bumi, tetapi energi dilepaskan pencairan oleh permukaan bumi. Sekali molekul CO2 menyerapi energi dari sinar inframerah, energi ini dapat disimpulkan melainkan kembalinya segala arah pencairan baik dalam permukaan bumi dikonsumsi atmosfer CO2 tidak menghambati energi matahari mencapai bumi, tetapi menghambati sebagian energi untuk mengembalikan ke ruangan angkasa. Fenomena ini disebabkan oleh efek rumah kaca. Lapisan yang terbawah troposfer adalah bagian yang terpenting dalam kasusnya efek rumah kaca. RKRI sekitar 35 derajat dari radiasi matahari disampaikan permukaan bumi. Hampir seluruh radiasi bergelombangan pendek. Sisanya yang ada 56 masuk ke dalam troposfer. Di dalam troposfer ini ada 14% dari setiap luapan air dan debu gas tertentu, sehingga sekitar 51 yang disampaikan ke permukaan bumi. Dari 51 ini 37% ke permukaan bumi. Radiasi langsungnya dari 14 radiasi radiasi yang telah mengalami penghamburan dalam lapisan troposfer. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi tentang dampak yang diakibatkan oleh efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah seperti yang diuraikan di atas, bahwa konsentrasi CO2 yang tebal di atmosfer bumi menyebabkan emisi panas yang dikeluarkan oleh makhluk ataupun benda lain di muka bumi tidak dapat dilepaskan, sehingga suhu bertambah panas di dalam lingkungan bumi. Efek berantainya adalah apabila ketebalan mencapai batas limit, maka sinar matahari tidak akan mampu lagi menembus sampai ke permukaan bumi. Logikanya, apabila konsentrasi sudah mencapai titik jenuh tersebut, maka bumi akan mengalami gelap karena radiasi panas tidak mampu menembus bumi akibat dipantulkannya kembali keluar angkasa. Dengan demikian, maka suhu bumi akan turun drastis dan permukaan air akan membeku. Efek lain dari emisi gas rumah kaca adalah hewan dan ikan di bumi akan mengalami kerusakan jaringan dan reproduksi, sehingga populasi hewan dan ikan akan menurun, akan musnah. Tumbuhan yang sebetulnya memerlukan CO2 untuk fotosintesis justru tidak dapat melakukan fungsi tersebut
dikarenakan sel fotosintesis pada daun tertutup jelaga yang merupakan efek samping dari CO2. Pada permukaan daun akan timbul kutila dan atau bintil-bintil daun seperti kanker pada hewan atau manusia. Ganggang dan fitoplankton pun setali 3 uang dengan tumbuhan besar, sel fotosintesis tidak akan berfungsi. Yang jelas, apapun bila tidak sesuai ukuran akan mengakibatkan kerusakan. Jadi, yang jelas akibat global warming yang disebabkan efek rumah kaca bukan akan menambah jumlah, karena air yang semakin banyak dan tumbuhan bukannya menghasilkan oksigen bertambah banyak karena berlebihnya CO2. Efek rumah kaca itu tidak berbanding lurus dengan melimpahnya sinar matahari. Rasa hangat dan panas yang kita rasakan itu bukan dari sinar matahari, tapi dari emisi atau radiasi yang terjebak di bawah permukaan gas CO2. Perlu dicatat, emisi, radiasi, dan sinar itu adalah hal yang berbeda. Sinar matahari ke bumi membawa serta radiasi dan emisi dan hasil pemanasan yang berupa gas, sedangkan radiasi dihasilkan akibat tidak stabilnya elektron dan tumbuhan antara elektron yang akan menimbulkan penambahan atau pengurangan jumlahnya. Untuk mencapai kestabilan, tetapi hal ini juga mempengaruhi inti atomnya. Akibatnya akan mengeluarkan sinar seperti alfa, gamma, beta, ultraviolet, X, dan lain-lain. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan pembahasan materi yang dibawakan oleh teman saya tadi. Jadi jelasnya, bumi kita ini harus dirawat dan dikelola dengan bijaksana agar terus seimbang. Karena ketidakseimbangan akan mengakibatkan petaka bukan manfaat. Menurut perhitungan simulasi, efek rumah kaca telah meningkatkan suhu rata-rata bumi 1-5 derajat Celcius. Bila kecenderungan peningkatan gas rumah kaca tetap seperti sekarang, akan menyebabkan peningkatan pemanasan global antara 1,5 sampai 4,5 derajat Celcius. Perubahan cuaca dan lautan dapat mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan panas dan kematian. Terpaturnya yang panas juga dapat menyebabkan gagal panen sehingga akan muncul kelaparan dan malnutrisi. Perubahan cuaca yang ekstrim dan peningkatan permukaan air laut akibat mencairnya es di kutub utara dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan bencana alam, badai, dan kematian akibat trauma. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman Florida. Efek rumah kaca juga akan meningkatkan suhu bumi sekitar 1-5 derajat Celcius. Hal ini mengganggu ekosistem dan lingkungan. Gradasi lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran limbah pada sungai juga berkontribusi pada waterborne diseases dan vector-borne diseases. Ditambah pula dengan polusi udara, hasil emisi gas-gas pabrik yang tidak terkontrol selanjutnya akan berkontribusi terhadap penyakit-penyakit saluran pernafasan seperti asma, alergi, penyakit jantung, dan paru kronis, dan lain-lain. Namun di samping hal-hal tersebut, efek rumah kaca juga memiliki dampak yang positif bagi kehidupan terutama manusia. Efek rumah kaca sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi. Karena tanpanya, planet ini akan menjadi sangat dingin. Dengan suhu rata-rata sebesar 15 derajat Celcius atau 59 derajat Fahrenheit, bumi sebenarnya telah lebih panas 33 derajat Celcius atau 59 derajat Fahrenheit dari suhunya semula. Jika tidak ada efek rumah kaca, suhu bumi hanya minus 8 derajat Celcius hingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Akan tetapi sebaliknya, apabila gas-gas tersebut telah berlebihan di atmosfer, akan meningkatkan pemanasan global.
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi keterkaitan antara efek rumah kaca, global warming, dan perubahan iklim. Secara umum, iklim merupakan hasil interaksi proses-proses fisik dan kimia fisik di mana parameter-parameternya adalah seperti suhu, kelembaban, angin, dan pula curah hujan yang terjadi pada suatu tempat di permukaan bumi. Iklim merupakan suatu kondisi rata-rata dari cuaca. Iklim muncul setelah berlangsung suatu proses fisik dan dinamis yang kompleks yang terjadi di atmosfer bumi. Kompleksitas proses fisik dan dinamis di atmosfer bumi ini berawal dari perputaran planet bumi mengelilingi matahari dan perputaran bumi pada porosnya. Pergerakan planet bumi ini menyebabkan besarnya energi matahari yang diterima oleh bumi tidak merata sehingga secara alamiah ada usaha pemerataan energi yang terbentuk suatu sistem peredaran udara. Selain itu, matahari dalam memancarkan energi juga bervariasi atau berfluktuasi dari waktu ke waktu. Perpaduan antara proses-proses tersebut dengan unsur-unsur iklim dan faktor pengendali iklim menghantarkan kita pada kenyataan bahwa kondisi cuaca dan iklim bervariasi dalam hal jumlah, intensitas, dan distribusinya. Secara alamiah, sinar matahari yang masuk ke bumi sebagian akan dipantul kembali oleh permukaan bumi ke angkasa. Sebagian sinar matahari yang dipantulkan itu akan diserap oleh gas-gas di atmosfer yang menyelimuti bumi, disebut gas rumah kaca, sehingga sinar tersebut terperangkap dalam bumi. Peristiwa ini dikenal dengan efek rumah kaca atau ERK karena peristiwanya sama dengan rumah kaca, di mana panas yang masuk akan terperangkap di dalamnya tidak dapat menembus keluar kaca sehingga dapat menghangatkan seisi rumah kaca tersebut. Efek rumah kaca yaitu peristiwa alam yang dapat menyebabkan bumi itu menjadi hangat sehingga layak ditempati oleh manusia. Jika tidak ada efek rumah kaca, maka suhu permukaan itu akan menjadi 33 derajat Celcius. Gas rumah kaca yang terdapat di atmosfer yang dihasilkan oleh aktivitas manusia yaitu pada pembakaran bahan fosil, contohnya minyak, batu bara, dan gas, seperti pembangkit tenaga listrik, komputer, AC, dan lain-lain. Berubahnya komposisi gas rumah kaca di atmosfer yaitu meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca secara global akibat kegiatan manusia yang menyebabkan sinar matahari yang dipantulkan kembali ke permukaan bumi ke angkasa sebagian besar terperangkap di dalam bumi akibat terhambat oleh gas rumah kaca tadi. Meningkatnya jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer pada akhirnya menyebabkan meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi yang kemudian dikenal dengan pemanasan global. Akibatnya, energi panas yang seharusnya lepas ke angkasa atau stratosfer menjadi terpancar kembali ke permukaan bumi atau troposfer, atau adanya energi panas tambahan kembali lagi ke bumi dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga lebih dari kondisi normal. Inilah efek rumah kaca berlebihan karena komposisi lapisan gas rumah kaca di atmosfer terganggu. Akibatnya memicu naiknya suhu rata-rata di permukaan bumi, maka terjadilah pemanasan global karena suhu adalah salah satu parameter dari iklim. Dengan begitu berpengaruh pada iklim bumi, terjadilah perubahan iklim secara global. Pemanasan global dan perubahan iklim menyebabkan terjadinya kenaikan suhu, mencairnya es di kutub, meningkatnya permukaan laut, bergesernya garis pantai, musim kemarau yang berkepanjangan, periode musim hujan yang semakin singkat namun semakin tinggi intensitasnya, dan anomali-anomali iklim seperti El Nino, El Anina, dan Indian Ocean Dipole atau IOD. Hal-hal ini kemudian akan menyebabkan tenggelamnya beberapa pulau dan berkurangnya luas daratan, pengungsian besar-besaran, gagal panen, krisis pangan, banjir, wabah penyakit, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Oke, kali ini saya akan menjelaskan materi yang ke-3.2, yakni cara-cara menanggulangi efek rumah kaca. Ada dua pendekatan utama untuk memperlambat semakin bertambahnya gas rumah kaca. Pertama, mencegah karbon dioksida dilepas ke atmosfer dengan menyimpan gas tersebut atau komponen karbonnya di tempat lain. Cara ini disebut carbon sequestration atau menghilangkan karbon. Yang kedua, mengurangi produksi gas rumah kaca. Cara yang paling mudah untuk menghilangkan karbon dioksida di udara adalah dengan memelihara pepohonan dan menanam pohon lebih banyak lagi. Pohon, terutama yang mudah dan cepat pertumbuhannya, menyerap karbon dioksida yang sangat banyak, memecahnya melalui fotosintesis, dan menyimpan karbon dalam kayunya. Di seluruh dunia,
tingkat perambahan hutan telah mencapai level yang mengkhawatirkan. Di banyak area, tanaman yang tumbuh kembali sedikit sekali karena tanah kehilangan kesuburannya ketika diubah untuk kegunaan yang lain seperti untuk lahan pertanian atau pembangunan rumah tinggal. Langkah untuk mengatasi hal ini adalah dengan pemutanan kembali yang berperan dalam mengurangi semakin bertambahnya gas rumah kaca. Gas karbon dioksida juga dapat dihilangkan secara langsung. Caranya dengan menyuntikkan atau menginjeksikan gas tersebut ke sumur-sumur minyak untuk mendorong agar minyak bumi keluar ke permukaan. Injeksi juga bisa dilakukan untuk mengisolasi gas ini di bawah tanah seperti dalam sumur minyak, lapisan batu bara atau akuifer. Hal ini telah dilakukan di salah satu anjungan pengeboran lepas pantai Norwegia, di mana karbon dioksida yang terbawa ke permukaan bersama gas alam ditangkap dan diinjeksikan kembali ke akuifer sehingga tidak dapat kembali ke permukaan. Salah satu sumber penyumbang karbon dioksida adalah pembakaran bahan bakar fosil. Penggunaan bahan bakar fosil mulai meningkat sejak revolusi industri pada abad ke-18. Pada saat itu, batu bara menjadi sumber energi dominan untuk kemudian digantikan oleh minyak bumi pada pertengahan abad ke-19. Pada abad ke-20, energi gas mulai digunakan di dunia sebagai sumber energi. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama lengkap saya Ignacia Julianti Bengu. Di sini saya akan melanjutkan materi dari temannya Endo, yaitu cara menanggulangi efek gas rumah kaca. Cara yang pertama yaitu mendaur ulang pembuangan limbah pabrik. Yang maksudnya di sini itu pembuangan limbah pabrik itu jangan dilakukan di sembarangan tempat, seperti di selokan ataupun di sungai. Karena hal itu tuh membawa dampak negatif bagi masyarakat yang menggunakan air tersebut maupun biota-biota laut yang ada di sungai. Yang berikutnya itu adalah melakukan reboisasi. Seperti yang kita tahu, reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul. Reboisasi juga dapat dilakukan di sepanjang jalan untuk mengurangi polusi udara akibat kendaraan beroda 2 maupun beroda 4. Yang berikut, mendaur ulang lagi sampah-sampah bekas atau sampah-sampah rumah tangga yang sudah tidak dipakai lagi. Maksudnya di sini tuh botol ale-ale dapat kita jadikan sebuah kerajinan tangan yang dapat memiliki nilai produksi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, botol-botol plastik tersebut tuh dapat kita manfaatkan lagi. Ya, baik, materi selanjutnya itu adalah pengelolaan sampah negara maju itu berbeda dengan pengelolaan sampah negara berkembang. Begitu pula dengan pengelolaan sampah rumah tangga itu berbeda dengan pengelolaan sampah. Materi selanjutnya itu pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah negara maju berbeda dengan pengelolaan sampah negara berkembang. Lalu pengelolaan sampah untuk daerah pedesaan berbeda dengan perkotaan. Pengelolaan sampah untuk industri berbeda dengan pengelolaan sampah rumah tangga. Untuk pengelolaan sampah bagian area metropolitan itu dilakukan oleh pemerintah. Kalau untuk pengelolaan sampah industri dan pengelolaan sampah rumah tangga itu dilakukan oleh perusahaan pengelolaan sampah. Bukan hanya itu, menurut saya tuh pengelolaan sampah itu tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak perusahaan pengelolaan sampah saja, tetapi juga butuh kesadaran dari masyarakat sendiri untuk mengelola sampah tersebut. Karena tanpa adanya kesadaran dari masyarakat, percuma pemerintah itu membuat peraturan untuk melakukan pengelolaan sampah. Selain itu, perlu diadakan kerjasama internasional untuk menyukseskan pengurangan gas-gas rumah kaca. Apabila pada suatu negara diterapkan peraturan kebijakan lingkungan yang ketat, maka ekonomi dapat terus tumbuh walaupun berbagai macam polusi telah dikurangi. Akan tetapi, membatasi emisi karbon dioksida terbukti sulit dilakukan. Sebagai contoh Belanda, negara industri besar yang juga pelopor lingkungan, telah berhasil mengatasi berbagai macam polusi, tetapi gagal untuk memenuhi targetnya dalam mengurangi produksi karbon dioksida. Oleh karena itu,
perlu adanya upaya